itu khusus ke politeknik gitu ya. Nah, ini Ibu bakal bahas tentang ini dulu nih, tentang 3 jalur ini dulu. Jalur SNM, SPAN PTKIN, dan politeknik. Udah pernah belum sih ini? Belum kan? Belum, beneran. Berarti IPA 2 yang paling ini ya. Terus jalur masuk selanjutnya yang menggunakan nilai rapot tapi berbayar itu ada PPKB UI, ada USMI PB, dan PMDK Mandiri. Nah, kalau PMDK Mandiri ini lebih terkenalnya itu Jotekes. Jadi yang mau ke perawatan, kebidanan, ini tuh jalur Jotekes. Nah, bedanya dari nomor 1 sampai nomor 3 ini, dia tuh nggak pakai uang biaya pendaftaran. Jadi modalnya itu ya udah nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Nah, sedangkan nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu menggunakan biaya pendaftaran. Selain dilampirkan nilai rapot, juga ada biaya pendaftaran. Nah, untuk seleksi tesnya, untuk nomor 1 sampai nomor 3 ini, yang sering kalian dengar kan memang nomor 1 ya, ke UTBK, SBMPTN. Nah, terus kalau PTKIN itu jalur bersamanya UIN. Sedangkan kalau SBM Politekniknya. Nah, nomor 1, nomor 3 itu dia menggunakan jalur tes. Otomatis kalian mendaftar sendiri, terus setelahnya kalian tes. Untuk yang nomor 4, itu jalur mandiri, langsung ke universitasnya masing-masing. Jadi bedanya 1 sampai nomor 3 itu kalian bisa tes di Jakarta meskipun kalian pilihnya di Papua misalkan. Atau pilihnya di Semarang gitu. Itu kalian bisa tesnya di Jakarta. Tapi kalau jalur mandiri yang nomor 4, itu kalian harus langsung ke universitasnya masing-masing. Bayar ya, Bu? Bayar. Lihat dong kataannya. Nah, kalau jalur mandiri ini, dia tuh biasanya persyaratannya itu harus memiliki skor UTBK. Jadi mau nggak mau, kalau mau jalur mandiri, ya UTBK dulu. Ya, mati ya? Mati ya? Bagus warnanya. Coba dicolokin lagi, mati nyalain. Mati nyalain aja. Lanjut, Bu. Ini fokusnya mati. Ya Allah, Hegel, merhatiin banget ya. Mantap deh. Lanjut aja, Bu. Yang di sekolah makan bisa masuk Zoom. Oke. Nah, tadi kan ada jalur ya. Nah, kalau jalur seleksi itu masing-masing pasti kalian harus yang daftar sendiri. Nggak melalui ibu juga nggak apa. Terus adanya biaya pendaftaran. Jadi pakai biaya lagi pendaftarannya. Nah, ini nih seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Yang pertama dan paling utama itu kalian harus membuat akun LTMPT atau lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, akun ini untuk kalian daftar SNMPTN dan UTBK atau SBMPTN. Jadi Ibu mewajibkan siswa-siswi MAN 3 Jakarta itu kelas 12 harus memiliki akun ini. Kenapa? Karena akun ini tuh bisa diikuti mau ke UTBK gitu, atau apalagi mau ke Mandiri. Karena kan Mandiri itu kan wajib pakai nilai UTBK ya. Jadi mau nggak mau kalian harus ikut LTMPT ini gitu. Dan bagi yang mau kerja, mungkin yang mau lanjut kerja ataupun yang nggak mau kuliah dulu, nah Ibu juga tetap mewajibkan buat akun. Karena takutnya ketika di pertengahan jalan, mungkin ada perubahan pikiran atau orang tua yang meminta kalian untuk kuliah dulu. Ibu tuh sering banget tuh, yang tadinya dia niatnya mau kerja, tapi ternyata di pertengahan jalan, Bu, saya kayaknya jadi mau ini deh, mau ngambil mandiri aja deh, gitu. Atau pakai akun ini, LTMPT ini. Nah ini, ya. Kalau misalnya mandiri emang UTBK itu pas kapan, Bu? UTBK itu biasanya seleksinya itu bulan Maret. Nah, kan mandiri itu biasanya itu dari bulan April ya. April udah ada yang buka.
sampai bulan biasanya bulan Juli. Oh, oke Bu. Oke. Nah, serius 10.55. 11.30. Yang mana? Oh, sebelah udah pulang. 30 deh, 11.30. Ya. Jam 1. Bu, pulangnya jam 1 kan, Bu? Pulangnya jam 1. 11.30. Itu cara yang paling kecil, pulang jam 1. 11.30 kemarin kan kita juga 11.30, Bu. Astagfirullah. Kalau IPA 3 lagi ke lab dia. Tapi kayaknya IPA 2 rajin, Bu. Sejam 3 deh. Kuat deh itu kayak. Masya Allah, sampai jam 6 pun Iya, dijabarin ya. Bu. Paling rajin tuh. Sini ke lab. Berarti belum kali. 11.30, Bu. Iya. Masih lagi. Ih, patah nih, emang males nih. Yeah. Makanya belajar, Ji, ya Allah. Tahu nih mau kenap. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya ada pengisian PDSS atau pangkalan data siswa sekolah. Nah, itu Ibu yang isi dengan menginput nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5. Otomatis nilai semester 5 ini sebagai penentu kalian. Sampai nilai semester 5-nya menurun. Kalau bisa nilai semester 5 itu meningkat gitu ya. Nah, yang terakhir ada pemeringkatan dan penentuan siswa yang eligible oleh sekolah atau madrasah. Jadi maksud siswa yang eligible itu siswa yang terbaik 40% per jurusan. Otomatis kan kalau IPA 2 berarti saingannya itu sama IPA 1 dan IPA 3 ya. Nah, itu nanti bakal diambil tuh 40% siswa yang terbaik per jurusan berapa gitu. Nah, ini ada alurnya untuk SNMPTN. Yang pertama pastinya Ibu yang daftar ke PDSS dulu. Lalu Ibu menyaring membuat pemeringkatan 40% terbaik. Lalu yang sudah tersaring atau yang sudah masuk ke 40% itu yang memenuhi syarat daftar ke SNMPTN. Bu, kalau yang enggak masuk ke pemeringkatan gimana? Berarti otomatis dia daftar ke jalur berikutnya atau jalur yang lain. Gitu. Karena emang SNMPTN ini emang aktif banget gitu. Terus yang nomor 4, pilihan PTN dan program studi itu syaratnya ada 2. Yang pertama, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 PTN. Jadi 2 universitas ya. Terus yang kedua, pendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Maksudnya, misalkan kamu mau ke UI, misalkan UI, jurusan kedokteran. Bu, saya mau UI kedokteran sama Unpad kedokteran. Bisa nggak, Bu? Bisa, karena kan UI 1 kamu kedokteran, terus Unpad 1 kedokteran juga. Bu, tapi saya mau nambah lagi di Brawijaya kedokteran. Nggak bisa, karena kan maksimal itu 2 PTN. Atau, Bu, saya mau daftar lagi di Unpad jadi 2 jurusan, bisa nggak? Nggak bisa, karena maksimal 1 gitu, atau 2 jurusan. Atau, Bu, saya mau UI, Bu, jurusan 1 teknik mesin. 1 lagi kedokteran, bisa nggak, Bu? Bisa, karena karena dia 2 jurusan dan 1 PTN itu bisa. Kecuali dia 2 PTN masing-masing 2 jurusan itu nggak bisa. Nah, selanjutnya bagi yang memang minat di bidang keolahragaan. Kalau Mama apa nah? Bidang nah, itu tuh wajib melampirkan portofolio. Jadi kalau misalkan ada yang mau ke ilmu olahraga, pendidikan olahraga, rekreasi olahraga, nah itu pakai portofolio. Baru deh pengumuman atau hasil SNMPTN. Itu ntar jadi apaan, Bu, yang olahraga, Bu? Ya itu beda-beda. Ada yang pendidikan olahraga otomatis jadi guru olahraga. Kalau rekreasi olahraga itu biasanya dia tuh kayak lebih ke ini, misalkan instruktur senam, atau dia tuh bagian olahraga tertentu ada apa namanya? Ada pelatihnya gitu. Nah, kalau kepelatihan olahraga tuh lebih lagi, dia itu biasanya atlet.
dan jadi coach biasanya. Jadi coach para atlet. Itu syarat buat masuk olahraga harus mewajibkan portfolio. Baru deh pengumumannya. Salah. Nah, ini nilai-nilai mata pelajaran yang harus diperhatikan dari sekarang. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Ini harus benar-benar diperhatikan nih. Karena mata pelajaran ini yang bisa dikatakan mata pelajaran wajib IPA ya. Kalau misalnya kalian mau daftar dimanapun, yang dilihat itu ya mata pelajaran ini. Gitu. Dan pemeringkatan atau SNMPTN untuk menentukan siswa eligible atau terbaik 40% pun dilihat dari keenam mata pelajaran ini. Bahasa agama mata pelajarannya. Nah, ini ada siswa MAN 3 yang bisa mengikuti SNMPTN. Di antaranya, ini 40% anak agama itu ada 14 orang. IPS ada 42 orang. Dan IPA ada 43 orang. Gitu. Jadi totalnya yang bisa ikut ada 99. Ini gabungan nih antara IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Nah, ini nih penting buat kalian. Yang pertama NISN. Yang memang dari sekarang tuh benar-benar lagi diusahakan banget ya sama operator sekolah, sama Pak Maulana, buat yang bermasalah NISN-nya lagi dioprek atau lagi diperbaiki gitu. Yang kedua, identitaskan. Pastikan namanya tuh benar. Misalkan ada yang namanya Muhammad, ada M-nya yang double, ada yang cuma satu gitu. Ada yang pakai C, ada yang enggak. Nah, pastikan sama dengan yang ada di akte kelahiran. Terus yang ketiga, itu ada nilai rapot. Nah, ini nih, cek ulang rapotnya. Jadi kalau misalnya ada nilai rapot yang bermasalah atau yang belum tuntas, otomatis harus lapor ke guru yang bersangkutan. Misalkan mata pelajaran biologi di semester 1 atau kelas 1, nah itu harusnya 84, tapi ternyata gurunya tipe jadi 48. Itu kan di bawah KKM ya, dan itu bermasalah. Nah, itu kamu harus menghubungi guru yang bersangkutan. Itu. Karena nanti semester 5 udah mentok, nggak bisa diubah, nggak bisa diapa-apain. Sabar ya. Untung tinggi. Nah, ini politeknik nih. Kalau yang minat di bagian bagian infrastruktur, misalkan kayak pembangunan jalanan atau bagian kayak media-media, multimedia. Nah, itu tuh ada di politeknik. Nah, ini jalur masuknya pun ada yang jalur masuk rapot. Jadi otomatis nggak bayar. Dan ini ada syarat-syaratnya, diantaranya rapot semester 1 sampai semester 5, terus NISN yang aktif, terus direkomendasikan oleh sekolah, maksudnya itu bagi siapapun yang mau. Jadi nggak ada yang namanya 40% siswa terbaik, nggak ada. Tapi yang mau daftar, boleh silakan. Terus bisa diikuti oleh siswa IPA. Rata-rata paling banyak tuh jurusannya di IPA. Karena lebih ke mesin, ke teknik, itu tuh adanya di politeknik tuh. Terus kuotanya itu lebih besar, 75%. Nah, ini tahapan pendaftarannya, ada guru BK, pasti dari Ibu, kalau 3 jalur rapot itu. Baru setelah Ibu registrasi, kalian menerima username dan password, lalu login, dan memilih jurusannya, memilih politeknik, lalu melakukan finalisasi dan unduh kartu pendaftaran. Nah, ini penting nih, kalau kalian daftar dimanapun, di jalur rapot, kalian harus membackup kartu pendaftaran kalian gitu. Jangan sampai hanya save di HP aja. Karena kejadian tahun lalu pun ada yang dia nge-save di HP, tapi ternyata HP-nya nge-hang gitu. Otomatis dia nggak punya backup-annya. Karena nanti ketika kalian dinyatakan lulus, otomatis kalian harus melampirkan bukti bahwa kalian telah mendaftar. Jadi kalau bisa save di Google Drive. Nah, ini nih. Kalau SPAN PTKIN itu bagi yang mau jadi ustazah, yang mau jadi guru, yang mau kerja di Kemenak, Muima. Gila, Muima kata Padli, Muima bukan kata Muima itu.
Kata Padli. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Gila Padli Diri parah banget. sendiri. Hah? Jadi tuh SPAN PTK ini memang seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi ranahnya memang ke Islam. Misalkan kamu mau masuk ke ekonomi, nah itu ekonomi syariah. Terus ini kan berdasarkan nilai rapot ya, semester 1 sampai semester 5 juga diikuti oleh semua jurusan, direkomendasikan dalam arti semuanya itu boleh ikut, nggak ada yang namanya 40% terbaik, terus kuotanya itu lebih gede. Tahapan pendaftarannya pun sama. Jadi dari ibu dulu, baru ibu kasih passwordnya. Setelah itu kalian yang lengkapi data biodata, lalu memilih universitas, finalisasi, cetak kartu, dan kelulusan gitu. Nah itu penjelasan dari ketiga jalur rapot dari SNMPTN, Politeknik sampai ke SPAN PTKIN. Dari sini ada yang mau tanya? Udah ngantuk Bu, udah gerah gitu ya? 15 menit Udah mau... lagi Bu, 15 menit lagi Bu, sabar dulu. Setengah jam lagi. Ya sih Bu. Jam 3 lah Bu, hujan kan Bu, sana Bu. Ya elah nahan amat. Jam 1 Bu. Apa? Jam 1 aja Bu, jam 1. Kamu aja ya, jam 1 ya, ibu juga pengen pulang, pengen istirahat. Awal lagi. Di sini ada yang mau tanya? Udah jelas penjelasan ibu? Enggak, tanya gak. Udah kayaknya udah sih Bu. Bu, yang ini Bu kedinasan Bu, gimana Bu? Apa? Belum semuanya kan? Kalau linjur nggak bisa apa? Kalau linjur itu ibu saranin lebih baik di SBMPTN aja. Linjur apaan Bu? Tas jurusan, nyebrang jurusan. Oh. Oh, ya. Ibu nggak kedengeran. Tanya lagi deh. Jangan gue mulu, Li. Itu anak-anak gue asli. Iya. Coba lu aja dong, tanya Gue backup. Itu yang mana Politeknik? Backup.